bisa masuk. Sep. Maksud saya juga biar tahu. Iya, biar tahu ini dia izinnya gimana. Iya, kalau izinnya Western Iya, School. sini. Bukan, di sini yang cantik banget gitu. Ruangan saya bingung. RT ya? Ya. Ya nama dari dinas pendidikan. Kurang betul paham. Oh, gitu. Cuman tahunya ada penitipan anak Iwan gitu. Pak Iwan. Dia selalu datang kalau kita Bicara dengan yang barangkali Pak RT punya nomor teleponnya? punya Pak. Oh. Kita ada tanya juga. Kita juga diminta persetujuan ya. Arahkan ke DPPTSP untuk minta izin, Pak. Gitu. Nah, proses itu tidak ada, tapi memang tidak ada itu Pak izinnya. Sebetulnya kondisi ini sudah terjadi 2 kali nih. Yang pertama itu kejadian di Daycare Wensen School Indonesia yang ada di daerah Cimanggis, wilayah Cimanggis. Nah, kemudian yang sekarang terjadi di Pengasinan. Kalau yang ini dengan yang di sana itu juga sama sebetulnya mah kasusnya. Itu tidak memiliki izin. Bahkan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman kita nih, media dari mana? Banyak daycare yang tidak berizin. Itu tidak dipungkiri. Memang betul daycare yang tidak berizin. Tetapi setelah sekarang ini nih, saat ini saya itu memiliki 48 daycare. Ada 48 daycare dan itu sudah dalam proses izin. Bentar ya. Bentar. Nih. Jadi ada 48 dari 48 daycare, ini 13 sudah keluar izin dan sisanya dalam proses perizinan. Dan sudah dikoordinasikan dengan penilik wilayah masing-masing. Jadi kan ada peniliknya masing-masing yang mengawasi, yang melakukan pembinaan terkait dengan daycare yang ada. Nah, kalau ini terus terang daycare ini juga saya baru dengar karena dia tidak masuk di dalam daftar yang 48 itu. Artinya daycare apa ini namanya? Kiddie Space ya, Kiddie Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Berarti artinya ilegal. Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangan ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan dan Ciriung. Tetapi yang jelas yang ada di Pengasinan ini tidak ada izin di kita. Kan kalau seandainya orang berizin itu kan ketahuan. Mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan, ya kan? Itu kan tercatat surat masuknya. Nah, kemudian nanti masuk didisposisikan ke bidang saya, di bidang Paudikmas. Nah, kemudian dari situ akan saya disposisikan kepada tim yang sudah dibentuk oleh kita, mulai dari kasih, penilik, untuk melakukan observasi lapangan. Ketika observasi lapangan, itu kan dicek berapa sih jumlah siswanya, ada berapa sih pengasuhnya. Karena jelas ada aturannya 1:4, ya kan? Satu pengasuh itu 4 anak yang dititipkan. Nggak boleh lebih dari itu, ya kan? Nah itu 1:4. Nah kemudian terkait dengan pola asuhnya seperti apa, itu kan reschedule-nya, ya istilahnya seperti kurikulumnya itu kan harus ada. Itu harus dicek juga oleh kita, ya kan? Kemudian kita cek sarananya, kamar mandinya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana, dilihat dari sisi kebersihannya, kenyamanannya. Nah kemudian ini sebagai tenaga-tenaga pengasuhnya juga kan harus dicek juga. Diceknya apa? Bagaimana budi bahasanya, gesturnya, itu harus dicek. Karena ketika anak itu dititipkan sama orang tuanya, itu memang sangat terkait dengan psikologi anak. Gitu, sangat terkait dengan psikologi anak. Makanya itu semuanya harus dicek. Nah ini saya sulit berbicaranya, kenapa? Karena yang punya pun di sini tidak ada. Pak, informasinya Kiddie Space ini sudah meminta izin ya Pak? Membuat izin itu seperti apa Pak? Meminta izin kemana? Keterangan polisi bahwa Jadi proses kata izinnya. proses izin. Kalau seandainya ada, saya cek di surat masuk itu ada permohonan di Dinas Pendidikan. Itu tidak ada.
Berarti bisa dikatakan semua daycare yang ada milik Diskes ini berarti ilegal semua, Pak? Saya tidak tahu kalau di daerah lain. Kan kalau misalkan dia ada di Bogor, minta izinnya ke Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kalau yang di Depok, ya berarti dia harus minta izinnya ke Kota Depok. Berarti semuanya ilegal, bisa dipastikan. Kalau seandainya memang dia tidak ada ini, ya bisa dikasihkan ilegal. Langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya, Pak, terkait banyaknya daycare yang ilegal ini, seperti apa nanti, Pak? Langkah yang kita sudah lakukan, yang pertama kita mencatat yang sudah punya izin, seperti yang sekarang ini ada 48. Nah, kemudian dari yang 48, ketika izinnya keluar harus pasang pelang. Kalau ini kan tidak ada pelangnya juga, ya kan? Tidak ada pelangnya juga. Kalau yang resmi itu ada pelang, misalkan daycare apa gitu kan, kemudian nomor izinnya, nomor izin operasionalnya berapa, itu terpampang semua. Dan di atas itu ada logo Kota Depok, gitu kan. Jadi artinya semuanya itu resmi. Nah, kalau ini kan tidak ada pelang. Jadi bagaimana kita mengatakan ini? Bisa dikatakan ini adalah sah atau tidak, atau berizin atau tidak? Kan kita juga tidak mengetahui. Bahkan kita tanya Pak RT, dia cuma izin, bahkan tidak menyerahkan KTP-nya. Kalau misalkan ada serahan KTP-nya ke Pak RT, mungkin saya bisa minta KTP-nya. Pak, di luar yang tersandung kasus, Pak, ada berapa jumlah daycare temuan kira-kira daycare yang tidak berizin, Pak? Kalau yang tidak berizin, sekarang itu sudah pada menutup ya Mas ya, semenjak kejadian yang Wensan School kemarin. Jadi sekarang yang saya tahu hanya 48 itu yang kita ketahui. Itu 48 itu, tadi 13 sudah berizin lengkap, kemudian sisanya sedang dalam proses. Itu aja sih.